Kata yang punya motor ini kan motornya bunyi, katanya pelatuk klepnya itu sudah aus. Tadi saya cek, tapi prediksi saya sih ini bukan suara dari pelatuk klep ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita cek aja karena kata yang punya motor itu sudah aus. Jadi ya kita nuruti dulu yang punya motor. Ini mau saya buka noken asnya dulu, nanti baru kita tahu kondisi pelatunya seperti apa. Kita mau tarik keluar noken asnya, ini kan diraba kan bisa dari sini. Bautnya dimasukin maning, nanti tinggal ditarik. Ternyata nyangkut, jadi setelan klepnya kita kendorkan dulu. Kita lepas dulu setelan klepnya. Nah, ini dia noken asnya. Di sini terlihat masih normal ya, nggak ada aus di bagian sininya, masih bagus. Kita cek juga sekalian laharnya. Laharnya ini agak sedikit oblak, tapi ini masih normal. Kalau oblak segini nggak bakal bunyi. Cek satunya lagi. Nah, ini juga oblak, tapi oblaknya itu oblak normal ya, segini masih aman, nggak bakal bunyi dia. Kemudian kita cek pelatuk klepnya ada di dalam sini dengan cara diraba seperti ini. Kalau dia kayak jeglong berarti memang dia sudah aus. Kalau enggak jeglong berarti memang masih bagus. Nah, ini masih bagus kok dibilang sudah kan, masih gimana ya. Tapi prediksi saya sekali lagi bukan ininya. Prediksi saya ini adalah suara rantai keteng. Nah, ini. Kita lihat, tak lepas kamera, saya mau ngintip. Ini dia, ini pelatuk. Kalau dia aus pasti kelihatan. Nah, ini jadi lengkungannya itu sudah aus. Kalau memang aus, ini masih sangat bagus sekali. Satunya lagi masih bagus banget, bos. Kamu lihat video saya, bos, nanti biar tahu kalau bukan pelatuknya yang bunyi ya. Pelatuk masih sangat aman sekali. Ini satu tuh ya, ini yang atas, itu yang bawah, yang belakang ini kondisinya masih 100% dan masih sangat bagus sekali. Pelatuk aman ya. Kemudian kita mau cek rantai keteng, tapi sebelum kita bongkar ini kita mau tengok olinya dulu. Siapa tahu olinya habis kayak video-video kemarin ya. Kita tap dulu olinya seperti apa ya. Olinya masih ada walaupun sedikit. Ini kalau oli segini itu harusnya rantai keteng masih bisa kencang karena dia masih mengisi di sulingan.
mengisi di sulingan ini, tetapi ini sulingannya kok pirnya kayak gini. Ini bukan pir sulingan, ini pir, nggak tahu pir apaan. Oh, pir kayaknya pir kawat rem. Ini diganjal ke sini. Dan tadi pas saya melepas mur bautnya ini, dia itu sudah nggak menekan sama sekali. Jadi mungkin disitulah letak permasalahannya ya. Jadi pirnya ini kurang panjang sehingga pas ini sudah rata kayak gini, rantai ketang sudah tidak tertekan lagi sehingga rantai ketangnya dikendor. Nanti kita cek rantai ketangnya seperti apa dalamnya ya. Ini saya mau cek dulu masih bagus apa enggak, mudah-mudahan masih bagus. Kita cuci dulu, nanti tinggal disedot-sedot. Nah, ini rusak. Ini rusak. Ini rusak, bro. Pelornya masih ada tuh ya, tetapi ini sudah nggak berfungsi pelornya. Jadi ditiup dan disedot dia plong semua, nggak kayak seharusnya kan kalau disedot plong, tapi kalau ditiup mampet. Nah, ini saya sedot plong tuh ya. Kemudian saya tiup, sedot lagi, dia plong dan ditiup lagi. Wes fix, ini rusak. Jadi ini harus kita ganti karena sudah nggak berfungsi seperti seharusnya. Nah, untuk templar dan noken as masih bagus ya. Rantai ketang tadi sudah saya intip, rantai ketangnya saya intip dari lubang sini menggunakan senter kayak gini. Di sininya nih terlihat masih bagus. Jadi kemungkinan rantai ketangnya aman ya. Ini sudah terkendorin, niatnya mau dibuka, tapi buka ini ternyata ini rusak. Jadi ini saya kencengin lagi aja. Nanti tinggal kita ganti ini, kita kasih oli, kita coba hidupkan ya. Kalau halus ya sudah, kalau nggak halus kita bongkar ulang ya. Tapi rantai ketangnya masih aman, saya jamin rantai ketangnya masih aman. Nah, ini sudah saya belikan. Saya pakai ini ya, adanya ini. Kalau bisa yang ori tapi nggak ada, tapi adanya ini ya wis lah. Kita coba nih baru ya. Dia bunyi cleaning. Kalau ini udah nggak bunyi, ini cleaning. Kita coba tiup. Mampet. Kita coba sedot. Asin. Disedot. Bolong. Kita coba tiup. Mampet, ini bagus. Ini ya, ini memang rusak ya. Oke, kita pasang. Di sini juga ada baut pengganti, kemudian ring untuk di sini ya, ini. Nah, kayak gini. Kemudian ada sebuah pir. Nah, ini pirnya panjang. Dan karet. Ini karetnya di sini. Loop. Nah, kalau mau beli karet tetok ya ada yang jual. Nih, masuknya gini, seperti ini, dan kita masukkan di motornya. Olinya pakai ini, olinya orang Indonesia. Hahaha. Oke, bismillah.
Kalau sulingan habis dibongkar itu memang harus dinyalain dan dibiarkan beberapa detik dulu. Kalau enggak ya digas gas supaya olinya itu cepat sampai ke sulingan, jadi sulingan itu bisa langsung neken. Kalau dibiarkan biasanya agak bunyi kletak-kletak itu agak lama ya, nggak sampai semenit sih, sampai olinya masuk ke dalam sulingan dan menekan sulingan baru dia bisa halus. Apakah ini suaranya udah halus? Nanti ya kompresornya lagi nyala, takutnya nggak kedengeran. Saya taruh mic di sini biar kedengaran lebih jelas. Ada sedikit suara klep, mungkin klepnya kurang kencang, nanti kita setel lagi, tapi nggak begitu bunyi banget. Ya suaranya udah adem, nggak kayak tadi sukut-sukut. Masalahnya ada di sulingan ternyata. Sebelumnya yang punya motor minta diganti pelatuk klepnya, tapi nggak saya ganti karena masih bagus. Mantep toh, dikiranya pelatuk klep yang bunyi, padahal suara saya dari awal itu sudah prediksi, oh ini bukan pelatuk klep, ini suara rantai ketang. Soalnya dia bunyinya itu kayak gemercek aja gitu. Kalau suara klep atau pelatuk klep itu bunyinya klidik. Intinya itu ketukan kayak gini, ketukan sama suara rantai itu beda. Nah kalau rantai itu lebih kayak gini, suaranya kayak kerjak, gemericik, intinya gemericik kayak gitulah, kayak rantai ditarik kayak gitulah. Itu suara rantai lah. Sedangkan kalau yang lain itu ketukan kayak gini. Suara ketukan itu beda ya. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Udah beres, tinggal kita pasang bodi lagi. Kita coba matikan dan kita hidupin lagi ya. Oke, ini si Supri sudah selesai. Supra. Suaranya udah adem. Ya, ini ya icik-icik aja gini ya normal lah.
yang motor tua ya nggak bisa halus banget kayak motor-motor baru ya, tetap masih ada suara walaupun sedikit ya, masih hitungan normal kayak gitu lah ya. Nggak bisa adem banget kayak gini, ini kan nggak ada suara tuh ya, namanya juga motor tahun berapa lah. Oke, semoga video tadi bermanfaat. Yang bermasalah hanya di sulingan, ini namanya sulingan rantai ketang ya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga video ini bermanfaat. Tekan like dan subscribe bila kalian suka sama video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Supri ganti sulingan.